Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan bahas submaterinya yaitu tentang dakwah. Kita mungkin sering dan Amar yakin kita udah sering mendengar ya dan tahu apa itu dakwah. Orang yang berdakwah disebut dengan dai kalau laki-laki, sedangkan yang perempuan disebut dengan dainya. Lalu apa sih dakwah itu? Ya, ada sebuah ayat menegaskan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya, artinya kamu ada umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf atau yang baik, kemudian melarang mereka dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Al-Imran ayat 100. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa orang yang baik adalah orang yang selalu melakukan tiga aktivitas. Pertama, amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan dan melarang manusia berbuat keburukan. Kemudian hal ini adalah bukti daripada keimanan. Jadi orang yang beriman itu harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar ini adalah ciri orang yang baik. Maka secara istilah dakwah itu artinya adalah mengajak, da'a, ya, menyeru. Maka ada kata doa itu adalah menyeru kepada Allah, meminta, ya. Jadi ada seorang dai itu berarti menyeru, mengajak kemana? Mengajak kepada kebaikan, mengajak meninggalkan keburukan, mengajak kembali kepada Allah, mengajak kembali kepada Al-Quran. Dan dakwah itu terbagi menjadi 3 golongan besar. Jenisnya yang pertama adalah dakwah bil lisan. Ini adalah dakwah ya dengan lisan, seperti tadi ada khutbah, ada tabligh, ya, dengan lisan, ceramah, diskusi, tanya jawab, debat, itu lisan. Semua menggunakan orang-orang yang punya kafaah keilmuan, orang-orang yang akan. Yang kedua, dakwahnya adalah dengan bilhal. Apa itu bilhal? Bilhal artinya dakwahnya itu langsung praktek itu, ya, langsung perbuatan, ya, adanya keteladanan. Jadi nggak terlalu banyak omong, tapi langsung bekerja gitu, ya, langsung melakukan, memberikan contoh, ya, nggak bilang ayo buang sampah pada tempatnya, udahlah kita yang mencontohkan gitu. Jadi tidak jadi less talk do more, jadi sedikit bicara banyak kerja. Kemudian yang ketiga adalah dakwah bil kitabah, yaitu dengan cara tulisan. Nah ini, ya, dalam sebuah hadis disebutkan mungkar, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu, rubahlah dia. Nah itu biyadihi, dengan tanganmu, fa idza lam yastati fa bilisanihi, kalau dengan tanganmu nggak mampu, dan kekuasaan nggak mampu, maka dengan lisan itu, ya, atau berbarengan. Ada yang menggunakan kekuasaan, ada yang dengan lisan gitu. Dengan ya, ceramah, menasehati gitu, ya. Yang terakhir adalah dalam yastati fabi qalbi, kalau dengan tangan nggak bisa, kekuasaan nggak bisa, dengan lisan nggak bisa, dengan tulisan tidak bisa, maka apa? Fabi qalbi, dengan hati saja gitu, ya, dengan hati. Dan ini adalah selemah-lemahnya. Nah ini, maka bagi kita yang bisa nulis, bisa gambar, bisa bikin konten yang positif, maka gunakanlah untuk berdakwah. Nah, metodenya yang jelas dalam berdakwah itu, metodenya yang pertama harus bijak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Pertama adalah dengan bijak, dengan santun, tidak boleh maksa. Yang kedua, mau'idatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, nggak usah maksain diri, nggak usah jelek-jelekin, tapi berikan keteladanan, memberikan
petunjuk, berikan contoh yang baik, tidak usah banyak bicara. Kemudian uswatun hasanah, keteladanan yang baik, ya, beri contoh. Yang terakhir adalah mujadalah. Apa mujadalah itu? Mujadalah itu adalah diskusi, debat. Nah, itu pun harus dengan cara yang ahsan, dengan cara yang lebih baik. Artinya apa? Artinya dengan keilmuan, gitu, ya. Nah, sasaran dari dakwah itu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas amal dan iman. Ya, intinya apa? Mengajak, memotivasi. Yang kedua, mengajak manusia untuk hijrah, ya, meningkatkan keimanan dan meningkatkan keimanan dan keislaman. Yaitu kemudian mengajak mereka untuk melakukan hijrah dalam segala bidang kehidupan. Yang tadinya malas menjadi rajin, yang tadinya takut menjadi berani, yang tadinya ribawi kemudian meninggalkan, dan jadinya suka ngerasain kemudian tidak. Nah, ini artinya apa? Mengubah jalan hidup, ya. Jadi sasaran dan tujuan dakwah itu secara umum. Kemudian mengajak mereka untuk istiqomah. Kalau sudah berubah, sudah melakukan kebaikan, meninggalkan keburukan, tantangannya besar, maka tidak sampai di situ tugas khutbah, tugas tabligh, tugas dakwah. Apa? Mengajak mereka, mengajak kita, ya, untuk istiqomah, karena istiqomah itu memang berat. Istiqomah. Nah, seorang dai, ya, tentunya harus adanya integrasi antara mulut dan perbuatan, antara mulut dan hati. Seorang dai harus bisa menjadi contoh bagi mad'unya, bagi orang-orang lain. Ya, dia juga harus memahami objek dakwahnya. Siapa yang diajak bicara, maka dia harus menyesuaikan gaya bahasanya, gitu, ya. Kontennya apa? TikTok, oh para pemirsanya ini, YouTube, oh pemirsanya ini, oh FB pemirsanya ini, menggunakan sesuai dengan bahasa mereka. Tentunya harus dengan kesabaran. Tidak ada yang namanya dakwah itu cepat, tapi semuanya butuh proses, ya. Maka harus dengan kesabaran dan kesungguhan. Nah, itu. Nah, harus disadari juga bahwa tugas seorang dai itu adalah menyampaikan, tidak dengan memaksa. Andaikan kemudian mereka tidak mau berubah, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan. Kenapa? Karena yang punya hati mereka adalah Allah. Tugas kita adalah berusaha, berikhtiar, mengajak dan merubah. Problem saat mereka tidak mau. Kita juga tidak berdosa. Saat kita melakukannya, itu berarti kita sudah melakukan perintah Allah. Nah, tapi ingat, kita juga harus mendoakan mereka. Jangan sampai kita tidak mendoakan. Maka seorang dai itu harus rajin mendoakan mad'unya, ya, gitu. Ya, jadi mendoakan mad'unya, mendoakan orang lain, mendoakan orang yang didakwai. Adab-adab dalam berdakwah, tentunya Rasulullah SAW sudah mencontohkan harus dengan lemah lembut, penuh dengan musyawarah, ya, nggak gontok-gontokan, saling menghargai, ada lapang dada, ada penuh dengan kesabaran, tidak boleh mencela, memaki, ya. Harus ada tekad yang kuat, optimis, berani, tantang menyerah, tidak putus asa, ya. Kemudian serahkanlah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah usaha, lalu serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala hasilnya. Nah, inilah dakwah, ya. Jadi dakwah itu lebih luas, ya, lebih luas ketimbang khutbah maupun tabligh. Karena dakwah ini bisa dilakukan kapan aja dan di mana aja dengan cara apapun, menyesuaikan situasinya, ya, menyesuaikan kemampuan kita, menyesuaikan siapa yang didakwai. Nah, gitu, itu adalah dakwah, ya. Kita mengajak teman-teman kita untuk sholat duha, mengajak teman-teman kita untuk menjaga kebersihan, menjaga teman-teman kita untuk melaksanakan sholat, itu adalah dakwah.
Yang melarang mereka untuk berbuat keburukan itu juga dakwah. Menjaga kebersihan itu juga dakwah. Belajar dengan giat itu juga dakwah, dengan keteladanan. Sehingga nanti Islam itu dilihat ya dengan kacamata apapun, tidak ada celahnya. Orang muslim, orang beriman itu baik karakternya, kehidupannya, sehingga bisa dicontoh oleh orang lain. Kita nggak perlu ngajak-ngajak, mereka udah ikut sendiri gitu ya. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu ya dakwah ya. Besok kita akan lanjutkan dengan tabligh, kemudian perbedaan dan kesamaannya ini ya. Terakhir ya, dakwah ini adalah bukan tugas kiai, bukan tugas Pak Ustadz saja, bukan tugas guru agama saja, tapi dakwah adalah tugas seluruh orang beriman. Nah ini ya, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil. Jadilah kalian umat yang terbaik, gitu ya, yang menyeru kepada kebaikan, melarang manusia berbuat keburukan. Nah ini ya, jadi seorang muslim itu punya kewajiban, apa itu? Berdakwah ya. Jadi jangan takut kalau mendengar kata dakwah, dan jangan alergi kalau kita didakwai. Kenapa? Karena itu adalah hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita mengingatkan, berdakwah, dan hak kita untuk didakwahi, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menangkap ya, kemudian kita bisa menyampaikan kepada orang lain, dan kita bisa mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.